Hai Sobat Kava, hari ini kita akan membuat pola kemeja lengan panjang. Hai Sobat Kava, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Laskar Jarum. Hari ini kita akan membuat pola untuk kemeja lengan panjang. Kita siapkan dulu alat-alat dan bahan-bahannya seperti ini ya teman-teman. Kita perlu penggaris pola, kertas samson, gunting, dan pensil serta penggaris siku dan penggaris bengkok. Kita siapin dulu alat-alatnya seperti ini. Untuk kertas samsonnya biasanya di ukuran 90 kali 120. Nah, kita bikin dulu garis lurus seperti ini dan kita tentukan panjang kemejanya dulu. Karena ini kita akan bikin di ukuran M dengan panjang kemeja 72 cm. Kita bikin garisnya di 72 cm ya teman-teman. Kemudian kita bikin untuk bagian depannya, untuk lipatan depan kita bikin garis 3 cm dan untuk tumpang kancingnya kita bikin 1 cm. Untuk tumpang kancingnya saya bikin garis patah-patah seperti ini ya teman-teman, supaya bisa membedakan antara tumpang kancing dan lipatan bagian depan kancingnya. Oke, next kita bikin untuk ukuran M, untuk seperempat lingkar badannya itu di 28 cm kotak depan dan di 27,5 cm untuk kotak belakang. Nah, kita bikin kotak-kotak seperti ini ya teman-teman untuk bagian pola depan dan bagian pola belakangnya. Selanjutnya kita akan membuat lingkar kerungan leher ya teman-teman. Bisa geserin 8 cm ke samping dan 10 cm ke bawah. Kemudian kita tentukan untuk bagian lingkar kerung lehernya seperti itu, dan kita turunin di bagian antara garis pola depan dan pola belakang, turunin 5 cm. Ini ukuran baku untuk membuat bahu ya teman-teman. Nah, dari bahu kita miringin seperti ini penggaris siku untuk membuat lingkar kerungan bagian leher supaya lebih rapih ya teman-teman. Seperti itu bikin lingkar kerungannya menggunakan penggaris siku. Next kita ukur 14 cm untuk bahu bagian depan dan bahu bagian belakang ya. 14 cm untuk ukuran bahu untuk kemeja M ya. Ini saya buat 14 cm. Kemudian kita turunin di angka 25 cm untuk setengah lingkar kerung lengan, dan ini juga dijadikan patokan untuk nanti garis dari lingkar badan ya teman-teman. Kita buat turunin 25 cm untuk pola belakang dan pola depan. Kita garis lurus aja seperti ini di angka 25 cm ya teman-teman. Kemudian kita buat garis untuk bantunya itu menggunakan 6 cm ya teman-teman. Samping kita buat garis bantu dari atas sampai bawah menggunakan garis patah-patah seperti ini, karena kita akan membuat lingkar kerung lengan ya teman-teman. Nah, ini masing-masing buat 6 cm seperti ini. Kemudian kita bikin 3 cm diturunin di bagian bahu. Yang ini nanti akan aku arsir untuk bagian tumpang bahu pola belakang ke pola depannya. Ini aku arsir ya teman-teman untuk bagian bahunya. Jadi tumpang bahunya 3 cm diturunin ke bawah. Oke. Nah, next kita turunin 7 cm di pola bagian belakang dan 8 cm di pola bagian belakang. Kita bikin garis lurus aja seperti ini teman-teman ya. Garis ini difungsikan untuk tumpang bahu bagian belakang ya teman-teman, dan garis untuk setengah lebar dada di bagian depan ya. Nah, ini kita buat kerungan untuk bagian lengan ya teman-teman, dari bahu kemudian ke bawah lengan, kemudian
nyambung ke pola bagian belakangnya menggunakan penggaris siku ya. Ini bagian belakangnya sama, ke samping lehernya itu 8 cm. Kita naikin 2 cm di bagian bahunya, kemudian turunin di bagian pola antara pola depan dan pola belakang 2 cm. Kemudian kita garis seperti itu dan bikin 14 cm sama untuk pola bahu belakangnya. Nah, kemudian kita garis menggunakan penggaris lingkar kerung lengan seperti ini. Nah, ini kita sudah dapetin gambar untuk lingkar kerung lengannya ya teman-teman. Next, turunin 20 cm. Ini untuk bagian pinggangnya ya. Kedepannya masukin 1,5 cm dan masukin untuk bagian pola belakangnya 1 cm. Kita garis seperti ini. Ini untuk memberikan kesan slim fit pada bagian kemeja. Kemudian naikin 5-6 cm untuk bagian bawahnya dan ada kerungan landaian bagian bawah ya, seperti ini teman-teman. Kalian bisa bikin dengan garis bantu patah-patah dulu, kemudian kalian landaikan seperti ini. Kalau untuk kemeja biasanya menggunakan pelandaian seperti ini, tapi kalian bisa menggunakan yang lurus atau tidak menggunakan pelandaian, terserah kalian aja gimana bagusnya. Kemudian kita mau bikin kantong, kita naikin dari garis setengah lingkar badan, dinaikin 4 cm ke atas ya, dan kita akan membuat lebar kantongnya 12 cm teman-teman ya. Ditarik dari garis yang dinaikin 4 cm itu dari garis lingkar badan ya. Semuanya untuk kantong ini turunnya 15 cm dan lebarnya 12 cm. Kita buat kantongnya seperti ini teman-teman ya. Kita bikin gambar kantong tempel dan juga bisa juga kita bikin gambar kantong boboknya seperti ini teman-teman ya. Di atas 2 cm ya kita bikin untuk kantong boboknya seperti ini. Jadi 2 cm untuk kantong bobok, lebarnya 12 cm, untuk kantong tempel lebar 12 cm dan ke bawah 15 cm. Jarak dari tempat kancing ke kantong itu sekitar 7 cm ya teman-teman ya. Kalian bisa bikin seperti ini. Nah, ini gambarnya sudah jadi. Kita akan sudah mendapatkan pola bagian depan dan pola bagian belakang. Nih aku tulisin untuk pola bagian depan dan pola bagian belakang. Kemudian kita akan melakukan teknik pengguntingan pola ya. Kita dahulukan untuk pola bagian depan dan kemudian dilanjutkan untuk pola bagian belakang ya teman-teman. Setelah itu kita akan buat, kalau kalian mau buat 15 cm untuk bagian bawah, ini kalau mau dibelah ya teman-teman, silahkan kalian buat 15 cm ukurannya. Kita gunting untuk pola bagian depannya terlebih dahulu seperti ini ya, mulai dari bawah menuju ke atas. Nah, hati-hati di bahunya, ini nanti kita bahu yang diarsir akan kita tempel ke pola bagian belakangnya ya teman-teman. Kita gunting seperti ini. Nah, guntingnya di pas tumpangan kancingnya. Ini pola depannya, kemudian pola belakangnya kita gunting seperti ini keseluruhannya ya teman-teman. Kita gunting pelan-pelan seperti ini untuk polanya, dan untuk bagian bahunya jangan lupa kita tempel ke bagian pola belakangnya. Jadi kita tempel bagian bahu yang depan ke pola belakangnya seperti itu. Kita udah dapat nih untuk bahunya, kita gunting seperti ini dan kita tempel ke bagian pola belakang. Kemudian kita gunting untuk penetapan bahu bersihnya ya teman-teman. Untuk bahu bersihnya kita gunting di pola bagian belakang. Selanjutnya kita gunting terlebih dahulu nih seperti ini, teknik pengguntingan untuk bahu bagian belakang. Nah, jadi nanti akan dibuat bersih untuk bagian bahunya ya teman-teman. Kita udah dapetin pola depan, bahu, dan pola belakang.
Oke. Next, setelah ini kita sudah dapat untuk pola depan. Selanjutnya kita akan membuat pola lengannya ya teman-teman. Kita tentuin untuk panjang lengannya. Ini untuk di ukuran M. Nah, untuk kertasnya kita lipat seperti ini, lipat 2 seperti ini. Nah, kita tentuin panjang lengannya untuk ukuran M itu 56 cm ya teman-teman, 56 cm untuk panjang keseluruhannya. Nah, ini dikurangin 6 cm karena kita akan menggunakan manset untuk kemejanya. Selanjutnya kita akan membuat pola dari lengan ya. Kita lipat dulu kertasnya seperti ini. Kita tentukan panjang lengannya untuk ukuran M itu dengan panjang lengan 56 cm. Karena kita akan membuat manset 6 cm, ini kita bikin panjang lengan untuk lengan kemejanya ini 50, nanti kita tambah 6 cm untuk mansetnya ya teman-teman. Jadi panjang mansetnya 6 cm dan kita buat titik puncak untuk kerung lengannya, kita buat 12 cm, kita garis lurus dan kita bikin garis setengah dari lingkar kerung lengannya ini di 25 cm seperti yang tadi di pola bagian depan ya teman-teman ya. Ini setengah dari lingkar kerung lengan ya. Supaya memudahkan kita buat sudut-sudutnya ini ada titik A dan B. Di antara titik A dan B kita bagi 2 menjadi titik C ya teman-teman. Kita buat titik C. Di antara A dan B kita buat titik C. Di antara A dan C kita bikin satu titik setengah dari A dan C itu menjadi titik A aksen. Dan antara C dan B kita buat titik C aksen. Dan antara C aksen dan C itu kita buat titik lagi, dibagi 2 lagi menjadi titik C double aksen. Nah, ini difungsikan untuk penurunan kerungan lengan bagian depan ya teman-teman. Naikkan 1 cm di A aksen. Nah, kita buat pelandaian seperti ini, diturunin di C double aksen. Dan untuk pola belakangnya kita buat pelandaian di C aksen ya teman-teman, seperti itu. Dan untuk bagian bawahnya kita bikin 14 cm, kemudian kita garis menggunakan penggaris bengkok seperti ini. Kemudian kita potong. Dipotongnya untuk pola bagian belakang terlebih dahulu, kemudian kita setelah pola belakangnya kita potong, nah kita kemudian potong kelandaian untuk kerungan bagian depan. Nah, kalau dibuka seperti ini bagian depannya, bagian belakang, dan kita tandain bagian depan dengan menggunakan X ya, supaya tidak tertukar. Oke teman-teman, kita sudah dapatkan untuk pola lengannya. Kemudian kita akan buat pola lipatan bagian bawahnya. Ini nanti akan dipasang ya, belahan itu dari samping bagian belakang itu 7 cm, dinaikin di 8 cm di bagian atasnya. Nah, ini kita buat garis seperti itu untuk bagian belakangnya ya teman-teman. Seperti ini kita satuin. Untuk bagian lengannya kita buat seperti itu. Nah, kemudian kita akan membuat kerahnya, kerah di kerah kemejanya ya teman-teman. Ini saya buat 5 cm masing-masing seperti ini, dan 8 cm untuk yang bagian atasnya. Ini untuk kerah bagian bawah kita tentuin ya, panjang kerah depan ditambah panjang kerah belakang. Nah, ini kita buat untuk kerah bagian bawahnya dulu ya teman-teman. Seperti ini kita buat seperti ini, dan
Untuk lebar kerahnya sendiri ini kita buat di 3 cm. Kita lakukan landaian seperti ini untuk kerah bagian bawah. Kemudian kita bikin kerah bagian atasnya ya teman-teman. Masing-masing dikurangi 1,5 dari yang 8 itu, dan kita bikin pelandaian menggunakan penggaris bengkok seperti ini. Nah, untuk bagian atasnya kita lebihkan 1 cm seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kita gunting untuk pola bagian kerah kemejanya seperti ini. Jadi kita udah dapatin pola depan, pola belakang, pola lengan, dan pola kerah kemeja ya teman-teman ya. Kita coba jejerin seperti ini supaya kalian gak bingung nantinya. Nah, ini kita juga akan bikin pola saku ya teman-teman. Pola saku jangan lupa supaya nanti kita pas tempel kita ada pola saku yang pas seperti itu. Ini sudah selesai semua. Kita sudah dapetin pola bagian belakang, pola depan, pola saku, pola lengan, dan pola bagian kerahnya ya. Ini udah selesai semua teman-teman ya. Ini semuanya kita akan lihat satu persatu. Ini bagian depannya, bagian saku, bagian bahu bersih, kemudian lengan, dan pola kerah kemeja. Nah, ini pola kemeja udah siap dilakukan, ditempel ke kain untuk teknik cutting ya. Jangan lupa dibubuhkan kampuh, ini karena polanya dibuat pas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.